Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Shalom, Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Pendeta Muda Yosef Surahman Situmeang yang akan menemani pemirsa sekalian selama 1,5 jam ke depan. Dan juga dengan narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Pendeta dan Ibu Pendeta Jonathan Kathleen Kuntaraf. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, apalagi ini suasana yang sangat Suasananya berbeda. baru nih, kali ini kita nggak di rumah Kita nggak di ya. rumah, kita lagi mendengarkan KKR Net ya selama 1 minggu. Jadi kita sekarang nginap nih. Nginap demi menemani Iya, pemirsa demi menemani pemirsa sekalian ya. betul. Karena udah banyak juga yang request nih ya, Say. Banyak request tentang kami pengen dong topik ini gitu kan. Iya, Jadi betul. kita kalau misalnya mereka request, kita nggak enak kalau nggak bawain juga kan. Iya. Apalagi topik kita kali ini juga masih bersangkut pautan dengan hal-hal yang lagi viral juga. Betul, Ya kan? makanya Apa nih? kita maksa-maksain nih Ya, ya, betul. kita bela-belain nih supaya bisa datang dan pemirsa bisa menyaksikan ya pembahasan khususnya malam ini yaitu Father Hunger. Nah, apa itu Father Penasaran Hunger? apa itu Father Hunger? Ya, kita akan dengarkan ya lebih lanjut. Tetapi sekilas banyak sekali orang-orang yang ada yang sudah punya orang tua, ya ayah secara khusus, ada yang sudah meninggal, ditinggalkan oleh seorang ayah. Tapi kedua anak ini merasakan seperti sama gitu ya, sama-sama kurangnya kedekatan Dengan ayah ya. seorang ayah. Jadi kayak sosok seorang ayah itu seperti apa sih? Banyak yang masih kebingungan ya dengan Jadi adanya artinya seorang ayah di rumah mereka itu kayaknya fungsinya seperti tidak terlalu terlihat. tidak terlalu merasakan, berarti kayak kurang kasih sayang dari seorang Iya, ayah gitu betul. ya. Topik kita kali ini. Nah, tapi Makanya- untuk lebih lanjut nanti akan dibahas oleh narasumber kita. Iya, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan maupun komentar dari pemirsa sekalian bisa langsung saja di komen di YouTube channel Hope Channel Indonesia dan juga Di Facebook kita. Facebook kita, dan nomor yang tertera di layar kaca Anda yaitu nomor call center kita bisa langsung dihubungi ya. Ya, betul sekali. Lanjut Lanjut saja. Kita bacakan Kita ayat bacakan tema ayat kita. temanya. 2 Samuel 7 ayat 14 sampai 15. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Sebelum kita memulai lebih lanjut, marilah kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami semua yang ada di sini. Berkatilah para pemirsa, berikan mereka kesehatan, urapi hati mereka agar mereka bisa mendengarkan materi yang dibawakan dengan baik dan mereka bisa menyimpannya dalam hati, terkhusus mereka dapat melakukannya. Berkati Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf, Tuhan tambahkan hikmat dari sorga sehingga dapat membawakan materi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita Langsung saja panggilkan narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom Pendeta, selamat malam. Shalom, selamat malam. Pendeta, Ibu Pendeta. Selamat malam, selamat pagi dari Southern Pines, North Carolina. Bagaimana Jadi kabarnya kita Pendeta ini dan bukan Ibu? di rumah. Bagaimana kabarnya Pendeta, Ibu Pendeta?
Kabarnya Oh, baik-baik saja, sehat-sehat. puji Terima Tuhan. kasih. Puji Tuhan. Ini kalau boleh Mudah-mudahan tahu, semua pemirsa dalam keadaan selain baik. kami yang berbeda latar belakangnya, sepertinya pendeta dan ibu pendeta juga punya latar yang berbeda. Ini mau tahu di mana pendeta? Kami sedang ada di Southern Pines, sebelah selatan lagi dari North Carolina. Iya. Kebetulan kami ada reuni keluarga, ya, jadi saudara, keponakan, cucu, ya dari mana-mana kami Datang. kumpul untuk berakhir pekan di sini. 27 orang. Jadi nuansa kami dan juga pendeta sama-sama berbeda ya. Iya, betul. Ini minggu yang spesial. Tapi minggu depan mungkin udah kembali lagi. Oke nih, pendeta dan ibu pendeta, ngomong-ngomong, topik kita kali ini yaitu Father Hunger. Father Hunger. Dan kita pengen tahu apakah mungkin yang kita sampaikan tadi di awal-awal, apakah benar Father Hunger ini adalah kurangnya atau rindunya kasih sayang seorang ayah. Nah, kita pengen dengar dari pendeta dan ibu pendeta materi yang sudah disiapkan mengenai tentang topik kita kali ini. Dipersilakan pendeta dan ibu. Baik, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Kita akan bahas Father Hunger, ya. Jadi sudah dibacakan ayatnya bagaimana Allah akan menjadi Bapa untuk kita, ya. Sudah dibacakan tadi. Kemudian kita harus mengerti apa yang dimaksudkan dengan Father Hunger. Ada sesuai dengan Kompasiana, ya. Istilah ini diberikan sering disebut Father Hunger atau Fatherless. Apa maksudnya ini? Fatherless, tidak mempunyai bapak, itu merupakan kondisi seorang anak yang tumbuh tanpa ayah atau dengan keterlibatan ayah yang minimal sekali dalam pengasuhan, sehingga tidak ada kelekatan atau bonding antara ayah dan anak-anak. Jadi itulah dikatakan dengan fatherless hunger. Ya, ini satu hal yang perlu kita harus mengerti, sebab kadang-kadang tidak merasa bahwa itu terjadi dalam rumah tangga tersebut. Jadi apa yang menyebabkan father hunger? Ya, Mungkin ya, juga oleh sebab kematian pasangan. Iya, jadi akhirnya nggak adalah bapaknya, atau pasangannya tinggalkan dia, pergi dengan perempuan lain bapaknya. Jadi ya terpaksa anak ini tidak mempunyai figur bapak. Oke, atau mungkin perceraian yang telah terjadi atau perpisahan, ya. Atau anak-anak yang lahir di luar nikah. Jadi akhirnya ditinggalkan oleh bapaknya secara biologis. Dia nggak kenal siapa bapaknya, karena bapaknya sudah tinggalkan dia. Ya. Kemudian atau salah satu orang tua dipenjarakan, ya. Atau memiliki bapak yang terlalu sibuk. Ini sering sekali terjadi di kota-kota besar, ya, di mana bapak sangat sibuk sekali sehingga anak itu tidak merasakan kehadiran daripada bapak. Ya. Pada saat dia pulang, ya, bapaknya belum datang, ya. Waktu dia tidur, ya, bapaknya itu belum datang. Waktu dia kembali Kerja. ya, artinya untuk pergi tinggalkan untuk sekolah, bapaknya masih tidur misalnya. Atau bapaknya sudah pergi kerja. Jadi hampir di rumah itu hampir nggak lihat bapaknya pulang atau main sama dia, nggak pernah. Makanya terjadilah apa yang disebut dengan father hunger. Dan memiliki bapak yang tidak pernah di rumah. Ya, ada kadang-kadang oleh sang bapak bekerja di Amerika, sang ibu ada di Indonesia dengan anak-anak. Jadi tidak merasakan kehadiran daripada bapak. Jadi ini satu hal yang terjadi. Atau ya kita kan baru pulang dari cruise, kita lihat aduh kasihan sekali. Ada yang tinggalkan rumah tangga itu sampai 8 bulan. Jadi apa dia nggak sama sekali nggak kenal. Makanya ada father hunger. Nah, ini father hunger adalah kekosongan yang dialami oleh wanita khususnya, ya, yang ayahnya tidak hadir secara fisik atau emosional yang mengarah kepada citra tubuh yang tidak realistis. Misalnya diet yang menyebabkan diet yang yoyo, sebentar gemuk, sebentar kurus, sebentar atau begitu. ketakutan akan makanan, ya. Atau pola makan yang tidak teratur. Dan istilah ini jadi bagian dari leksikon psikologi, berasal dari edisi pertama karya tahun 1991. Dan orangnya adalah Dr. Margo Main, ya. Yang kita lihat di fotonya di bawah ini, ya. Di mana dia menawarkan kursus kilat baru untuk menjadi perempuan dalam budaya masa kini. Berdasarkan keahliannya sebagai advokat pencegahan gangguan pola makan terkemuka. Karena banyak sekali orang yang akhirnya jadi makannya dia sudah makan terus habis itu dia cekek-cekek dia punya lehernya supaya dia keluarkan makanannya. Jadi
terganggulah terganggu kehidupan. akan pertumbuhan daripada anak Ya, tersebut oleh sebab dia kehulangan, artinya kelaparan akan bapa. Iya. Ya, jadi buku tersebut memberikan penjelasan asal mula kelaparan atau father hunger itu dan pengaruhnya terhadap keluarga, dan juga coba memberikan solusi yang lebih praktis untuk membantu ayah dan anak perempuan memahami dan memperbaiki hubungan mereka itu bagaimana. Ya, Ya. inilah wanita yang kita lihat fotonya di bawah ini. Ya. Bagaimana Dr. Margot Main juga diberikan bagian yang diperluas untuk pendidik dan terapis untuk membantu mereka lebih efektif mencegah dan menangani masalah yang terjadi antara ayah dan anak perempuan. Sebab father hunger ini lebih dirasakan kepada anak daughter, ada Yaitu anak perempuan. ya, daripada Oke, iya. laki-laki. Ya. Nah, ini yang satu hal yang sangat menarik, bahwa menurut Kompasiana, Indonesia berada di peringkat Ketiga. ketiga dalam menyandang Fatherless fatherless country. country. Ya. Salah satu penyebab utamanya ialah sudut pandang tradisional di mana tugas seorang ayah adalah mencari nafkah, pokoknya sibuk ya. Ya. Sedangkan mengurus anak adalah tanggung jawab sang ibu. Ya. Jadi adanya satu kehausan kepada kasih sayang bapa yang selalu sibuk, dan itu terasa sekali. Ya. Apalagi anak perempuan. Ini ingat ya, dampaknya lebih negatif kepada anak wanita. Oke. Kemudian ada satu hal yang disebut parental investment theory, ya, menjelaskan mengapa pentingnya peran ayah dalam perkembangan seksualitas anak perempuannya. Ya. Ya, dan anak perempuan memandang sikap atau perilaku ayahnya sebagai faktor penting dalam membuat keputusan-keputusan terkait dalam strategi perkawinan. Nah, kalau kehadiran bapak itu tidak ada, maka betapa sering ya terjadi berbagai macam masalah negatif yang terjadi kepada anak perempuan ini. Ya. Kita lihat pentingnya kehadiran ayah. Nah, dalam teori ini, hadirnya seorang tua dalam kehidupan anak diibaratkan sebagai suatu investment. Ya, ingat, sebagai suatu investasi. Jika sosok ayah hadir dalam hidup anak perempuan, hal ini memberi kesan bahwa dalam berkeluarga, investment dari laki-laki maupun perempuan adalah sama pentingnya. Jadi dilihat bahwa ini betul-betul kita itu tidak dianggap nggak ada artinya. Ya. Nah, anak akan lebih berfokus untuk memberikan kualitas dirinya agar ketika saatnya bereproduksi, dia bisa memberikan investasi terbaik untuk anaknya. Ya. Ini satu hal yang sangat penting. Ia juga akan mencari laki-laki yang dapat berinvestasi, yakni yang berkualitas. Kalau tidak, ya oleh sebab tidak hadirnya sang bapak dalam hidup, maka menyebabkan dia sembarangan saja dalam mencari akan pasangan. Ya, sebab tidak mendapatkan figur daripada sang ayah. Ya. Nah, inilah masalah dampak ketidakhadiran daripada sang ayah dalam keluarga. Ya, sebaliknya jika sosok ayah tidak hadir, maka anak perempuan akan berpikir bahwa investasi laki-laki tidaklah penting dalam berkeluarga. Sebab dia lihat kan sehari-hari, ya, dia lebih memikirkan kuantitas, lebih fokus untuk mencari kesempatan untuk berhubungan seksual dibandingkan berinvestasi pada kualitas keluarga dan keturunannya kelak. Jadi dia nggak mencari ideal family, nggak. Dia hanya mau pokoknya laki-laki aja, dengan laki-laki aja, tidak ada fokusnya untuk investment yang baik. Dan itulah yang telah terjadi kepada banyak keluarga, ya, keluarga. Nah, ini bahaya daripada father hunger. Ya, kita coba lihat dengan cepat sekali. Oke. Pertama, masuk ke dalam pergaulan yang bebas. Ya. Tadi ingat, dia jadi tidak mencari orang yang berkualitas sebagai suami. Siapa aja, pokoknya ganti-ganti terus, bisa married dan berapa kali dan sebagainya. Ya, berhubungan seksual sebelum berusia 16 tahun. Dia tidak ada bimbingan sama sekali. Atau kehamilan di usia remaja. Iya. Ya. Menderita penyakit menular seksual itu biasa itu, karena orang itu dia sama siapa-siapa aja dia mau berhubungan, sehingga terjadilah sexual disease yang mereka dapat. Dan oleh sebab adanya kehausan kepada father ayah, ya, maka dia mencari figur ayah pada laki-laki di sekitarnya untuk mendapatkan objek daripada hunger ataupun
kelaparan kepada seorang laki-laki ya, dan akibatnya bisa terjadi Dia jadi korban eksploitasi laki-laki, mengalami kekerasan seksual misalnya, dipukul, ditampar, ditendang dan sebagainya. kemudian kesulitan mempertahankan hubungan dengan pasangannya ya. Jadi kasihan sekali memang, Kemudian ini kadang-kadang father hunger juga berimbas pada perkembangan seksual yang lebih cepat, ditandai dengan usia menarki yang lebih dini dibandingkan anak perempuan yang ayahnya hadir. Jadi dia menstruasinya lebih cepat ya, lebih cepat, dan kemudian karena dia tidak mempunyai presence atau kehadiran dari ayah, jadi dia kepengen mau ajak siapa sama laki-laki lainnya. Akhirnya adalah dengan dampak yang sangat negatif ya. Father hunger berkorelasi dengan tingginya maskulinitas. Jadi dia rasa seperti maskulin lah, seperti kayak laki-laki ya. Oke, ada perempuan yang tidak memiliki ayah yang hadir, merindukan kehadiran seorang laki-laki dan merasa lelaki tersebut akan menjadi pengganti ayahnya, ya, akan berbuat segala sesuatu untuk kebaikannya. Namun sering lelaki tersebut justru akan memanfaatkannya. Jadi kembali ini father hunger ya mempunyai dampak yang sangat negatif. Luas, lebih lanjut, seorang wanita yang merindukan kehadiran seorang laki-laki dan merasa laki-laki tersebut akan menjadi pengganti ayahnya akan membuat segala sesuatu untuk kebaikannya. Dia rasa untuk kebaikannya, padahal bisa merupakan sesuatu perkara yang membahayakan. Namun sering lelaki tersebut justru akan memanfaatkannya. Jadi dia seperti kuda perahan ya. Kasihan sekali. Ini dampaknya sangat-sangat jelek kepada wanita. Baik. Kita harus tahu tentang peranan ayah menurut Stephen Kendrick. Dia adalah provider yang menyediakan kebutuhan keluarga. Dia adalah protector. Bapak itu adalah melindungi. Kemudian sebagai leader yang membimbing akan anak ini, sebagai teacher, ngajar kepada anaknya, dia sebagai helper, penolong. Kemudian juga sebagai seorang sahabat, encourager yang memberikan semangat kepada anaknya. Kemudian sebagai sahabat, Jadi bila Anda memikirkan ayah Anda, kualitas mana yang dapat Anda katakan bahwa ayah Anda telah melakukannya? Apakah sebagai provider, protector, sebagai leader, Jadi peranan yang baik itu penting sekali. Jadi kemudian apakah berjuang untuk melaksanakannya? Nah, kita coba lihat pertanyaan yang ditanyakan kepada seorang ayah menurut Stephen Kendrick. Bila Anda adalah seorang ayah, ambil waktu untuk memikirkan peranan mana yang Anda berhasil dan mana yang Anda masih berjuang. Ini sekarang bukan lagi kepada fokuskan kepada dampak negatifnya kepada anak perempuan yang merasakan father hunger, tapi kepada kita para permisa, bapak-bapak dari para permisa ini. Coba Anda ambil waktu untuk memikirkan peranan Anda apa? Apakah are you a good provider? Apakah Anda adalah seorang pelindung yang baik atau memberikan penasehat yang baik, selalu memberikan semangat? Jadi untuk itu berdoalah kepada Tuhan agar Anda dapat menjadi representasi yang baik tentang siapa yang Tuhan bagi anak-anaknya. Baik, kita coba lihat beberapa contoh peranan Bapak menurut akan Alkitab sebelum kita lihat bagaimana cara mencari solusi untuk father hunger. Jadi yang pertama, setiap Bapak itu haruslah menjadi guru pertama daripada anak. Kalau kita baca dalam Amsal 22 ayat 6, dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi penting untuk Bapak juga mendidik anak-anak itu. Jangan terlalu sibuk cari uang. Dia adalah guru yang pertama. Kemudian memberikan teladan yang baik. Kita ingat dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. We are an open letter. Buka suatu surat terbuka, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. We have to be a good model. Kita harus menjadi teladan yang baik kepada anak-anak, dan ini termasuk juga bukan aja ibu tapi juga bapak.
Oke, kemudian menyediakan kebutuhan keluarga. Ya. Good provider. Ya, 1 Timotius 5:8 jelas sekali katanya, tetapi jika seorang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi satu tulisan yang sangat keras yang ditulis oleh Paulus, jadi setiap bapa harus menyediakan kebutuhan kepada keluarga. Jadi kalau misalnya seorang bapa tidak menyediakan kebutuhan kepada keluarga, maka kesan daripada anak-anak kepada bapaknya itu menjadi satu perkara yang negatif. Oke. Negatif, ya. Nah, kemudian mendisiplin anak-anaknya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Amsal 13 ayat 24. Kita harus berhati-hati dengan ayat ini. Jadi kadang-kadang orang main hantam. menghantam saja. Tetapi yang dimaksudkan itu adalah kita harus melatih Disiplin anaknya. disiplin akan anak dengan bijaksana. Jadi kita kan sudah bilang berapa kali bahwa kita harus adakan time out. Ajar anak itu untuk keluar, tidak dapat privilege-nya. Ganti dipukul. Ingat kita, kalau Anda bisa lihat episode sebelumnya bagaimana kita katakan kalau anak ini dipukul itu, maka dia akan bertumbuh menjadi orang yang tukang pemukul juga di hari kemudian. Tetapi kalau kita adakan time out, artinya oke, kamu sekarang sudah nakal-nakal gini. Oke, masuk ke kamar. Ingat 1 atau 2 menit. 1 atau 2 menit itu buat anak-anak itu sudah lama sekali. Dan jangan bergaul sama siapa-siapa di situ. Lalu setelah sudah lewat 1 atau 2 menit, ya kita langsung berdoa kepada anak itu. Tuhan, biarlah anak ini mengerti akan kesalahannya. Jadi tidak dipukul. Jadi orang sering mengambil ini ayat dengan teruslah, Alkitab katakan bisa pakai rotan dan sebagainya. Tapi maksudnya adalah mendisiplin anak. Oke, faktor yang sangat penting adalah untuk memberikan waktu untuk anak-anaknya. Apa yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi ini artinya apa? When you sleep, artinya waktu kamu tidur, waktu kamu bangun, waktu kamu berjalan, itu seperti modeling. Sebab ingat, kalau Anda bisa lihat episode-episode yang lalu di mana kita katakan children do live by modeling. Kalau kita dapat model yang baik, anak-anak itu akan mengikut. Tapi kalau anak-anak itu belajar dari orang tuanya dengan, bilang saja ya, mama nggak ada di rumah, atau bapak nggak ada di rumah. Wah, dia sudah tahu belajar. Rupanya boleh berbohong ya, dan sebagainya. Jadi learn by modeling. Ini memberikan waktu untuk anak-anak kita. Ini satu hal yang sangat penting, memberikan waktu untuk anak-anaknya, jalan bersama-sama, tidur bersama-sama, atau lakukan kegiatan bersama-sama. Ya. Kemudian adalah peran daripada Bapa untuk berbelas kasihan kepada anak-anaknya. Sama seperti di dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Jadi harus ada love factor. Jangan main-main jangan main disiplin aja. Kalau anak itu sudah time out, kita peluk dia, kita bilang, kamu tahu ini bahwa kami lakukan ini bukan karena kami marah, tapi kami mau supaya kamu jangan jadi anak nakal, main pukul-pukul sama teman-teman atau main pukul sama saudara-saudara. Jadi kita berdoa, jadi dia bisa mengerti bahwa dia itu adalah benar-benar disayangi. Faktor yang sangat penting, pelaku firman. Tetapi hendaklah kau menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kau menipu diri sendiri. Orang tua harus menjadi pelaku firman yang menjadi suatu teladan kepada anak-anaknya. Kemudian tidak menyakiti anak. Apa yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat yang keempat? Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran nasihat Tuhan. Jadi artinya orang tua memberikan semangat daripada harus membangkitkan kemarahan kepada anak-anak itu. Kemudian tidak pernah menyerah terhadap anak-anaknya. Kita ingat kisah daripada anak yang terhilang,
Bapak ini mengizinkan dengan berat hati keberangkatan daripada anaknya, tetapi ia selalu berdoa, mendoakan supaya anak itu kembali. Dan waktu anak itu kembali, dia langsung Lari menjemput. Bukan Ya. dia tunggu anak itu datang. Dia Dia lari lari menjemput. menjemput, memeluknya dan sebagainya. Kita tidak boleh menyerah terhadap anak-anak kita, walaupun mereka nakal bagaimana sekalipun. Kita harus tetap berusaha untuk mendoakan dan juga untuk menolong mereka. Dan inilah yang kita lihat dalam fakta yang ke-10, mendoakan untuk anak-anaknya. 1 Tawarikh 29 ayat 19. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan baik yang dipersiapannya telah kulakukan. Ini hal yang sangat penting sekali, sebab kalau kita lihat apa yang terjadi kepada Daud, anak-anaknya itu mengalami banyak sekali permasalahan. Ya, kita dengar apa yang terjadi dengan Amnon atau dengan Absalom dan sebagainya. Ya, tetapi ternyata tidak terlambat untuk tetap membimbing dan mendoakan akan anaknya. Jadi pada hari-hari sebelum dia meninggal, maka ia mendoakan akan anaknya Salomo. Oke. Baik, nah sekarang kita mau coba lihat bagaimana kita menghadapi akan father hunger. Ya. Pertama ya, ini kita akan berikan beberapa usulan. Ya, pertama, setiap orang yang menghadapi father hunger harus terlebih dahulu mengakui kebenaran yang menyakitkan bahwa father hunger itu nyata. Jadi harus menghadapi realitas. I miss my father. Saya kehilangan bapak saya. Itu pada harus saat yang sama pihak daripada bapak juga menyadari bahwa saya tidak cukup waktu menjadi bapak yang baik. Ya. Jadi menyadari itu, sebab kadang-kadang seorang bapak kata, pokoknya saya hanya berusaha saja untuk kasih uang, saya kasih uang, padahal yang dibutuhkan anak-anak itu lebih daripada uang. Itu yang kita harus ingat ya. Kemudian menghadapi hunger yang kedua, father hunger yang kedua adalah jangan bereaksi terhadap father hunger dengan bertindak yang akan memperburuk keadaan. Seperti mau memberontak atau mencari segala jenis obat-obat. So dia ada rasa pain ya, ada rasa sakit di dalam hatinya. Jadi kalau merokok itu rasanya terus enak ya. Hilanglah rasa sakitnya. Masalah. Tetapi ini justru akan memberikan dampak yang negatif. Jadi seorang harus menghindarkan hal-hal yang dapat memperburuk akan keadaan. Kemudian yang ketiga, mempunyai hubungan dengan Tuhan sehingga merasakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Nah, ini penting. Sangat penting. Sebab kalau tidak ada Bapa di dunia, paling sedikit kita tahu bahwa kita mempunyai Bapa di surga yang sangat perhatikan kita, yang sangat mencintai kita. Nah, ini penting. Ingat Yesaya 43 ayat 1 dan 3. Janganlah takut. Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Sangat comforting ya. Alkitab itu memimpin kita untuk menyadari bahwa meskipun Bapak kita itu terlalu sibuk di dunia ini, kita juga harus mengerti bahwa Allah yang lebih dari Bapak di dunia ini mengasihi kita. Dan ini membuat seorang itu mempunyai nilai diri yang lebih tinggi. Saya adalah anak Tuhan. Tuhan mengasihi saya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Sebab apa yang terjadi dengan Herbert Hoover, mungkin saya singkat saja untuk membahas bahwa kedua orang tuanya itu meninggal pada saat dia muda. Tetapi oleh sebab ada yang memberikan dorongan kepada dia, mengangkat dia sebagai anak, kemudian selalu dia menyadari bahwa ia dicintai, kemudian apa yang telah terjadi dengan dia, oleh sebab dia menyadari bahwa dia adalah anak Tuhan, dia berusaha dengan luar biasa sampai akhirnya menjadi seorang presiden daripada Amerika Serikat. Luar biasa sekali, Herbert Hoover. Kemudian apa yang terjadi dengan masalah orang tua tanpa kehadiran suami? Ini berbicara kepada misalnya para ibu-ibu. Kadang-kadang waktu yang kurang dengan keluarga. Sebab dia harus menjadi bapak, dia harus jadi mama, dia harus masak, dia harus jadi keluarga, cari uang dan sebagainya. Jadi jelaslah waktu itu berkurang dengan keluarga. Kemudian dapat mengabaikan akan anak-anak oleh sebab
dia harus bekerja ya, Iya. dan mempengaruhi pengaruh daripada tabiat anak ya. Iya. Dan apa yang buruk adalah nilai-nilai rohani yang gagal dalam terbentuk dalam ya. masa kecilnya. Oleh Dia sebab tidak ada anak-anak model. tidak ada kehadiran daripada seorang suami ataupun seorang bapa di dalam rumah tangga ya. Ya, dan juga istri harus bekerja keras ya untuk Iya. mencari ini. Dan akibatnya maka hubungan dengan anak pun menjadi kurang intim. Dan ya. hilangnya waktu untuk bersukacita dengan anak di masa kecil mereka. Jadi mereka itu nggak pernah lah mau piknik atau apa. So, ibunya sibuk, dia harus jadi bapak, dia harus jadi mama, dia harus menjaga anak. Oke. Jadi memang sedih sekali. Nah, jadi dalam masa sukar sulit, khususnya di dalam masa remaja, Iya, iya. di mana anak-anak itu memerlukan akan father figure. Iya. Ya. Nah, apa yang didapatkan penelitian Iya. hal yang sangat penting sekali Iya. untuk lebih kurang 90.000 anak-anak remaja dan 18.000 orang tua. Ini- Apa yang bisa menyebabkan anak itu bisa bertahan dengan memiliki nilai rohani yang baik? Ya, ini 1997 National Longitudinal Study of Adolescent Health adalah suatu research yang dilakukan yang sangat besar. Bayangkan 90.000 teenagers diberi kuesioner, 18.000 parents orang tua mendapat kuesioner dan mereka memberikan tanggapan mereka. Nah, lalu mereka mengambil dua kesimpulan bahwa bila mana anak-anak itu mempunyai hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan satu sama lain, itu akan memberikan mereka resiko untuk menjadi anak nakal itu sangat minimal. Ya. Jadi berhubungan dengan Tuhan sangat penting sekali, sebab bila agama dan doa itu penting bagi anak remaja, maka mereka umumnya cenderung untuk tidak merokok, minum-minum ataupun terlibat dalam seksualitas pranikah kalau dia punya hubungan dengan Tuhan. Jadi itulah yang kita harus bimbing anak-anak ini. Ya. Kemudian ya, pengaruh narkoba itu sebetulnya sangat kuat, tetapi untuk melepaskan kuasa dari narkoba bisa membuat mereka rasa kehilangan. Loss, kemana dia orang mau bergantung? Aduh, saya biasanya meminum minuman keras, terus rasanya aduh hilang segala kesusahan saya. Sekarang minuman keras dibilang nggak boleh minum. Kepada siapa? Nah, kalau kita tidak mengajar mereka untuk bergantung kepada Tuhan, Kristuslah yang kuasa tertinggi untuk memberikan penghiburan kepada Anda. Jadi they have something to hang on, sesuatu yang mereka dapat bergantung, ya, yaitu kepada Itulah Kristus. yang kita harus perkenalkan supaya mereka bergantung kepada Tuhan. Oke. Dengan ingat Filipi 4 ayat 13 Bahwa ya. segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatanku. Apapun masalahnya, kalau kita bawa kepada Tuhan, Tuhan, you are my father. Tuhan, Anda adalah Bapakku. Anda mencintai aku. Anda telah memilih aku. Anda telah mengorbankan diri untuk keselamatan aku. Jadi itu segala perkara itu dapat kita tanggung kalau kita bergantung kepada Kristus. Ya. Kemudian faktor yang sangat penting adalah hubungan satu sama lain ya. Jadi terlepas dari ras, etnis, struktur keluarga dan status kemiskinan, remaja yang berhubungan dengan orang tua atau keluarga dan komunitas sekolah dilindungi dari perilaku berisiko tinggi seperti seks pranikah, ya, kekerasan, tekanan emosional, usaha bunuh diri atau penggunaan narkoba. Jadi harus ada satu orang atau dua orang yang hubungannya dekat dengan dia. Ya, satu aja. Ya, kalau satu aja, minimal satu. Jadi kita harus mempunyai vertical relationship, hubungan yang vertikal ke atas dengan Tuhan, dan kemudian kita mempunyai hubungan yang horizontal pada satu sama lain. Kalau tidak ada itu, apakah dengan omnya, apakah dengan tantenya, pokoknya ada satu atau orang, dengan gurunya, atau dengan pendeta atau siapa, pokoknya ada satu orang yang minatnya itu tinggi sekali memperhatikan dia, yang bertugas sebagai mentor, yang membimbing, dan itu menyebabkan dia tidak akan melakukan kegiatan yang berisiko tinggi. Hebat sekali ini. Jadi apakah mungkin mereka yang mempunyai father hunger tadi, kehilangan bapak dan sebagainya, itu untuk sukses? Ada kemungkinan. Ternyata pemimpin dunia yang datang dari keluarga tanpa ayah. Alexander the Great, Julius Caesar, Robert Speer, George Washington, Napoleon, Queen Victoria, Golda Meir,
Hitler, Lenin, Stalin, Fidel Castro. Ya, ada beberapa yang negatif orangnya, tetapi kita lihat sukses dalam segi mereka, ya. Ya. Tetapi ada hal-hal yang kurang. Saya teringat kepada seorang anak yang juga ditinggalkan Tidak ada oleh bapak. bapak waktu kecil, ya. Tetapi mamanya sesudah dia terima akan kebenaran gereja Masih Advent hari ke-7, ya, sangat strict sekali mendidik akan anaknya dengan luar biasa. Dia betul-betul dekat dengan anaknya. Apa yang terjadi? Dia tamat dengan Dia suruh anaknya untuk baca buku buku setiap minggu, ya. dan kemudian harus dikasih highlight bukunya dan diberikan laporannya. Jadi setiap minggu anak ini, dia tadinya marah sebab anaknya ini memang bodoh di sekolah paling rendah. Tapi karena dia setiap minggu harus memberikan laporan kepada mamanya dan dia baca. Karena dia baca itu jadi dia makin lama jadi makin pintar, makin pintar, sampai ya. Dia tamat dari SMA, dia masuk ke sekolah kedokteran, dan dialah orang yang telah bisa memberikan pembedahan terhadap kepada Simon Twin. Dan siapa ini? Ben Carson. Ya. Jadi Ben Carson itu datang dari keluarga yang tanpa bapak. Jadi bisa berhasil. Kenapa? Oleh sebab ibunya yang begitu dekat dengan dia dan sangat rohani. Ben Carson, produksi daerah kumuh kota Detroit, dibesarkan tanpa bapak. Ya. Jadi bisa juga berhasil anak-anak yang mengalami father hunger kalau dididik dengan orang baik. Yang lain yang baru saja kita ketemu juga dengan dia, ya, Barry Blacks, ya, chaplain dari Kongres Amerika Serikat, ya, produksi daerah kumuh kota Baltimore walau tanpa bapak, ya. Luar biasa sekali, masih ada harapan. Dan inilah yang dikatakan oleh Paul Tournier, ya, creative suffering. Dia dalam penderitaan adanya satu kreatifikasi, ya, kreatif bagaimana orang itu dapat bertumbuh, ya. Dan kenapa? Sebab peranan daripada bapak itu, ya, yang sangat penting dalam memberikan dukungan fisik, bimbingan, bantuan emosional, dan sebagai pelatih spiritual, dan ada orang yang bisa membantu mereka mengambil tempat tersebut. Omnya atau siapa, ya. Jadi kalau begitu, bagaimana menghasilkan anak yang berhasil walaupun menderita father hunger? Yang pertama ini, ya, perlunya kuasa Tuhan. Ambil waktu yang banyak untuk berdoa dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa mengerti, biarpun dia nggak ada bapa, tapi ada bapa di surga yang sangat mencintai dia, yang sangat memperhatikan dia. Sebab Tuhan katakan, tadi kita sudah bacakan ayat, aku telah memilih engkau, aku telah menyayangi engkau, dan sebagainya. Jadi menerima akan keadaan tetap menjalani hidup dengan sukacita, sebab attitude lebih penting dari masalah. Jadi kadang-kadang itu satu perkara yang tidak dihindarkan. Misalnya suami meninggal atau suami harus bertugas tempat yang lain dan tidak ada jalan keluar. Kita harus terima keadaan, tetapi harus menjalani segala sesuatu dengan sukacita, sebab attitude lebih penting daripada masalah itu. Terus mengatur sehingga anak jangan keleleran. Jangan sampai anak itu tidak ada pembimbingnya. Delegasikan pekerjaan yang dapat dilakukan orang lain. Misalnya ada kakek atau nenek atau orang yang bertanggung jawab bila anak masih kecil. Jadi mereka masih mempunyai peranan orang tua di samping bapaknya yang sudah tidak ada. Kemudian yang berikut, berusaha berada di rumah saat anak pulang dari sekolah. Nah, kita sudah bicarakan itu. Kalau para pemirsa lupa akan pembicaraan itu, lihatlah episode-episode yang lalu dari Obsesi Hati, di mana kita katakan bahwa anak-anak yang pulang ke rumah yang tidak ada orang tuanya, disebutkan latchkey kids, ya, adalah anak-anak yang sering menderita. Kehamilan terjadi di rumah sendiri. Di antara jam 3 remaja di antara jam 3 sampai jam 6, karena dia pulang ke rumah nggak ada orang tua. Jadi kita biar bagaimana sibuknya harus ada orang tua di rumah untuk waktu dia orang pulang. Berusaha melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah. Jadi banyak tetap sekali melakukan pekerjaan banyak sekali yang sekarang lagi dalam dunia modern, banyak usaha dapat dibuat di rumah sendiri, sehingga anak itu tidak berapa jauh daripada pandangan daripada sang ibu. Kan ada banyak work by home, ya. Apalagi setelah COVID ini kan banyak sekali orang work by home, ya. Jadi dapatkan lingkungan yang dapat mendukung, apakah keluarga, gereja, komunitas. Nah, kami juga sudah memberikan
katakan di episode sebelumnya, it takes the whole community untuk raise up your children. Jadi kalau kita seperti pergi ke gereja, anak siapa yang kalian? Jangan kita bilang, oh itu anak orang saya nggak kenal. Kita perlu anak itu, aduh mau cari apa dia mau. Jadi seluruh gereja kenal anak-anak itu dan mereka mau mendukung support anak-anak itu. Kemudian disiplin harus ditegakkan dengan kasih. Kasih sayang. Iya. Ya. Jadi kalau tidak disiplin, wah dia akan selalu menganggap remeh kepada peraturan. Ya. Jadi harus didisiplin tetapi dengan kasih. Ya. Ya. Anak-anak telah diajak bekerja atau bertanggung jawab sejak kecil. Itu penting sekali. Jadi kesibukannya itu artinya waktunya digunakan untuk berbagai macam kesibukan. Nah. Baik, jadi hal-hal yang penting agar tetap bertahan walaupun mempunyai kehadiran atau ketidakhadiran daripada Bapak, adanya father hunger, oke? Ya. Ciptakan jaringan pendukung untuk Anda sendiri. Jadi ada network dari para ibu-ibu yang suaminya tidak ada di rumah atau sudah tidak ada suami lagi, sehingga mereka bisa saling memberikan menguatkan bersama-sama, bisa berdoa bersama-sama, saling sharing pengalaman mereka. Dan kemudian bagikan beban yang dapat dipikul orang lain. Jangan pikir bahwa semua kita harus lakukan. Ada orang yang bisa jaga mungkin oma, opa, atau dan neni, sebagainya, atau tante dan sebagainya. Tante yang bisa ikut menolong, oke? Ya. Kemudian jangan lupa membuat kesehatan Anda sebagai satu prioritas. Prioritas. Jangan sampai terlalu sibuk bekerja sampai Anda sakit. Sakit-sakitan. Kalau Anda sakit kan bagaimana? Kan lebih susah lagi, udah nggak ada bapak, mama pun sakit. Nah, jadi kesehatan Anda harus menjadi satu prioritas bagi para ibu yang tidak mempunyai suami. Menjadi mentor keuangan untuk anak-anak. Anak-anak mulai dari kecil sudah belajar bagaimana untuk mengatur keuangan. Ya, Jadi nabung. inilah gaji daripada mama ya. Oke, ini yang harus diberikan dalam persepuluhan. Kemudian ini untuk persembahan dan inilah yang kita untuk makan, kebutuhan dan sebagainya. Jadi anak-anak diberikan kepercayaan juga untuk mengatur keuangan. Jadi ada family. Ingatlah kita punya. Kalau kurang Anda bisa baca di dalam episode atau nonton episode yang lalu bagaimana ada family. Ya, family gathering, family business ya. Jadi anak-anak itu juga diikut sertakan mengetahui keadaan keuangan dan bergembira dengan elektronik yang gratis bersama-sama. Kan sekarang wah, mama biarpun jauh dari rumah kan bisa dia dengan HP, dia bisa ngomong sama anaknya. Iya, dengan tanpa biaya. Ya. Jadi kirim WA dan sebagainya sekarang kan tidak bayar ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini hal yang sangat penting. Bawa anak untuk pesiar penting sekali ya. Kemudian berikan kesempatan bagi anak Anda untuk mempunyai role model lelaki yang baik. Apakah omnya ya, atau opanya dan jadi sebagainya. penting sekali. Misalnya seperti Obama ya, dia kehilangan daripada bapaknya, tapi apa yang terjadi? Opanya dan omanya itu begitu dekat dengan dia yang sehingga berhasil menjadi seorang presiden Amerika. Ingat, untuk bawa anak pesiar itu tidak perlu harus pergi ke Hawaii yang mahal ya. Kita anak-anak itu ya berpesiar, piknik aja di sebelah rumah ya, bawa alas tikar, makan sandwich, anak-anak sudah senang itu. Atau pergi ke zoo, ke kebun binatang dan sebagainya. Jadi ada a good time sama anak-anak juga, waktu yang menyenangkan. Buat kegiatan rutin dan pertahankan itu. Misalnya bangun pagi ya, semua bangun pagi, kemudian penunggu pagi, artinya berdoa bersama-sama. Kemudian usahakan kalau bisa makan siang bersama-sama, kalau tidak paling sedikit makan sore harus bersama-sama. Kemudian adanya renungan bersama-sama. Itu harus dipertahankan kegiatan rutin tersebut yang bisa membinakan kebahagiaan daripada anak-anak. Terus kemudian kita harus disiplin yang konsisten. Kan kadang-kadang ini yang susahnya. Oh, kalau apa itu anak-anak boleh lakukan kalau mamanya lagi dalam keadaan gembira. Tapi kalau enggak, wah dia straf anaknya. Jadi pokoknya dihukum anak itu. Jadi anak lihat ya, sebentar bisa, sebentar nggak bisa, nggak konsisten. Tapi kalau kita mau supaya bertahan, penting untuk mendidik anak-anak yang mengalami father hunger, kita harus konsisten dengan disciplinary action. Kemudian tetap mengatur waktu untuk pergaulan. Oleh sebab sang ibu juga memerlukan dalam pergaulan bersama-sama dengan teman gereja ataupun networking, makanya networking penting sekali. Baik ya, itulah pembahasan tentang father hunger.
Dan mudah-mudahan kita boleh mendapatkan berkat daripadanya. Ya. Terima kasih Pendeta dan juga Ibu Pendeta Kuntaraf atas pemaparan materi yang sudah disampaikan kepada kita semua. Luar biasa, banyak sekali hal-hal yang disampaikan secara rinci terkait dengan kondisi seseorang. Ya, tidak selamanya kondisinya sama, tetapi ada solusi-solusi. Dan beberapa contoh tadi disampaikan, ternyata kalaupun kita sebagai anak ya yang mengalami father hunger atau fatherless, kita bisa sukses. Betul. Salah satu contohnya tadi adalah Dr. Ben Carson. Ya, Tadi juga sudah dibagikan tips juga ya, bagaimana ya salah satunya memang kita lihat tadi banyak, cuman yang memang saya ingat tadi, ajarkan anak untuk bertanggung jawab dari kecil. Betul, jangan tunggu dia besar dulu baru diajarkan tanggung jawab ya. Jadi dari sedini mungkin, dan itulah kenapa kehadiran seorang ayah begitu penting. Jadi kalau kita seorang kepala rumah tangga atau sebagai seorang ayah, mohon diperhatikan kebutuhan emosional anak, apalagi kebutuhan spiritualnya itu sangat-sangat penting. Sebelum terlambat ya. Sebelum terlambat. Nah, kami tetap mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita, di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia, yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Saat ini kami akan kembali setelah yang satu ini. Tahukah Anda, menurut National Fatherhood Initiative, ayah memiliki keterlibatan besar dalam keluarga dan memberi banyak dampak positif pada kehidupan sang anak. Nah, supaya kamu semakin menghargai keberadaan ayah dalam hidupmu, yuk ketahui 4 hal menarik dari seorang ayah versi Hope Channel Indonesia. Yang pertama, ayah adalah seorang yang selalu mempercayai kemampuanmu lebih dari siapapun. Ayah memang terkenal sebagai motivator yang ulung. Coba flashback kembali memorimu semasa kecil. Bagaimana ayah meyakinkanmu untuk dapat mengendarai sepeda. Ataupun seperti mengajar berenang di air yang tanpa sadari, ia melepaskannya karena ia percaya kita mampu melakukannya. Ayah adalah seseorang yang dapat membantu meyakinkanmu untuk melakukan hal-hal yang bahkan terlihat mustahil bagimu. Kedua, ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan, menjadikan anak-anak lebih pandai dan berperilaku lebih baik. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Canadian Journal of Behavioral Science, ayah yang selalu hadir dalam kehidupan sang anak memiliki pengaruh yang baik pada kemampuan memecahkan masalah anak dan penurunan masalah emosional seperti kesedihan, penarikan sosial, dan kecemasan. Sementara itu, ayah yang jarang terlibat ternyata memiliki dampak yang lebih buruk pada anak perempuannya. Ketiga, ayah yang menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak mereka cenderung lebih bahagia. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Academy of Management Perspective, ditemukan bahwa para ayah yang bekerja dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak mereka lebih puas dengan pekerjaan mereka dan lebih sedikit mengalami konflik di rumah. Ini artinya para ayah telah menemukan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan yang baik. Keempat, ayah sangat jarang menangis. Sekalipun ia menangis adalah suatu momen krusial dalam hidupmu. Tangisan ayah mungkin saja tidak pernah engkau lihat karena dia ingin tampak kuat supaya engkau tidak ragu untuk berlindung di lengannya serta pundaknya saat engkau merasa tidak aman. Walaupun dia ingin, hal itu pasti ia lakukan di belakang agar tidak ada yang mengetahuinya. Seorang ayah hanya akan menitikkan air mata pada saat momen-momen genting dalam hidupmu. Seperti pada saat engkau lahir ke dunia, ataupun di saat anak perempuannya membangun rumah tangga bersama laki-laki lain. Nah, itulah beberapa fakta mengenai ayah. Walaupun terkadang ayah terlihat cukup dingin dan tegas, nyatanya ada banyak hal positif dari dirinya. Jadi, sudahkah kamu mengungkapkan rasa sayangmu pada ayah hari ini? Kita
kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Betul. Tadi menarik sekali ya, ternyata banyak fakta-fakta yang disampaikan oleh Off Channel melalui Tahukah Anda, ayah itu sangat penting ya. Dan saya teringat memori kecil waktu bersama dengan Papa, sering sekali diajak ke dokter. Jadi waktu retailing, ya kebetulan kan kerja di farmasi waktu itu Papa, jadi diajak ke dokter, makan siang, supaya termotivasi jadi seorang dokter. Jadi Walaupun sekarang jadi pendeta. beda Iya, ya, jauh. Beda. Kalau kamu apa? Kalau Kenangan aku, masa kecil. Kenangan masa kecil ya, ini papa aku ini unik ya. Dia pekerjaannya kayak militer gitu ya, mengabdi negara. Tapi waktu kecil itu aku sering digendong pulang dari kerja, digendong waktu kecil, terus dicungkil gigi gitu. Kan biasa, masih kecil kan giginya lubang ya. Jadi kalau makan masih ada yang nyempil-nyempil, terus dikorek. Abis itu ketiduran, tiduran. Terus ada satu lagu yang aku ingat sampai sekarang tuh. Jadi kalau teleponan sama papa tuh masih sering dinyanyiin. Walaupun sekarang ada si Bontot ya. Iya. Itu lagunya nanti aku dengerin ya sama papa kalau ini udah tayang ya. Dia sering nyanyi. Oh boruku hasian bapak. Itu sampai tidur tuh aku itu. Itu tuh papa aku ingat banget tuh kenangan itu. Ya, mertua saya memang baik ya. Baiklah, kita masuk di segmen 2 yaitu kita akan membacakan beberapa pendapat-pendapat yang sudah dimasukkan di sini melalui Instagram dan nanti akan dikomentari oleh pendeta dan juga ibu pendeta. Ya. Ya. Jadi tim kreatif kita ini sudah mengumpulkan beberapa sumber ya dari salah satu media sosial kita. Dari TikTok nih mengenai tentang father hunger atau Father fatherless. hunger, betul. Jadi ada dari worklife-balance.official. Perempuan yang tidak cukup mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah akan mengalami hal yang pertama, lebih suka dengan pria yang lebih tua. Nih, menurut work-life balance ya. Subjektif sih. Ya, dia bilang katanya kalau yang father hunger ini lebih suka dengan pria yang lebih tua. Mentoleransi pria yang tidak baik demi merasa disayang dan diakui. Kemudian terlalu bergantung dengan pasangan. Wow, ini menarik nih. Gimana pendeta dan ibu pendeta terkait pandangan dari salah satu influencer di TikTok? Dia katakan 3 hal yang tadi. Memang benar ya, Bapak sering kecenderungan untuk mendapatkan laki-laki yang lebih tua dengan harapan bahwa dia akan menggantikan tempat daripada bapaknya. Dan ini sebetulnya bisa saja mempunyai pengaruh yang positif ya. Jadi adanya pengganti ayah ya. Tetapi pada saat yang sama kan jalan pikiran daripada ayah dengan anak itu berbeda. Artinya usia daripada seseorang itu banyak mempengaruhi akan cara jalan dia berpikir. Jadi kadang-kadang apa yang dipikirkan oleh sang anak itu dianggap terlalu modern oleh suaminya, atau sang istri merasa bahwa dia itu terlalu controlling atau terlalu kuno dalam menangani. Jadi berbagai macam masalah terjadi. Tetapi hal yang sangat penting itu adalah bagaimana mengasihi satu sama lain sehingga dapat menerima akan keadaan satu sama lain. Ya. Itu faktor yang penting. Kalau seandainya sang suami itu menjadi orang yang lebih tua daripada lebih tua, ya. dirinya sendiri. Ya. Dan ibu pendeta. Kemudian faktor terlalu bergantung kepada pasangan ini bisa terjadi ya, oleh sebab ya sebagai pengganti daripada sang ayah ya. Jadi dia mengharapkan dia jadi untuk mencari father figure ya, terlalu bergantung dan akibatnya bisa menyebabkan dia tidak mempunyai personality yang dapat dia dipertahankan ya. Jadi
akan bisa terjadi suatu ketimpangan-ketimpangan, sebab rumah tangga itu seharusnya adalah sesuatu hal yang boleh berjalan Bersama. bersama-sama ya. Ya. Dan kadang-kadang itu bisa terjadi pada awal-awal ya, tetapi kalau terus-terusan maka akan bisa juga terjadi konflik ya. Ya. Jadi itulah sebabnya secara usia di dalam pernikahan usahakan untuk jangan sampai Terlalu beda perbedaannya pendapatnya. itu terlalu tinggi. Ya. Ya, ini katanya jadi mentoleransi pria yang tidak baik demi merasa disayang. Oke lah, nggak apa-apa lah. Yang penting saya masih ada father figure, biarpun orang yang dapat pasangan saya itu lebih tua. Tapi akhirnya terjadi kepincangan karena begitulah cara berpikirnya itu nggak sama ya. Dan kadang-kadang dia bisa diinjak-injak ya karena ya lebih mudah kan, jauh lebih mudah daripada suami itu, sehingga tidak direspek dan sebagainya. Jadi memang Dan satu hal artinya walaupun dia kurang baik asal dia mengambil tempat daripada ayah Iya. dan itu menyebabkan pemanfaatan. Ya. Artinya dia dimanfaatkan ya. Dan berapa lama seorang dapat dimanfaatkan ya, akhirnya akan meletus sampai menyebabkan Menyebabkan terjadi perceraian. suatu perceraian. Terima kasih Pendeta. Baik. Nah, ini berikut nih Pendeta, saya ingin bacakan ada pemirsa kita yang sedikit curhat ya di media sosial kita terkait dengan topik kita kali ini. Dia katakan seperti ini. Nanti Pendeta dan Ibu Pendeta boleh memberikan tanggapannya. Sejak papi saya meninggal, saya juga rasa haus kasih sayang seorang papi. Bahkan sampai sekarang, susah buka hati untuk terima seorang pria masuk ke dalam kehidupan saya jika tidak seperti papi saya. Nah, ini tanggapannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, memang itu adalah sesuatu hal yang umum sekali untuk terjadi ya. Dan sebetulnya apapun seseorang itu punya ayah atau tidak, maka pemikiran daripada sang anak perempuan, yaitu seorang gadis atau seorang wanita adalah kalau boleh dia punya suami itu akan seperti bapaknya. Ya. Jadi apakah dia father hunger atau tidak? Ya. Jadi pemikiran itu akan selalu timbul, dia mau seperti punya punya suami seperti bapaknya, baiknya ya, kemudian sifatnya untuk melindungi ya dan sebagainya, Provider dan sebagai sebagainya. provider, kemudian seorang yang selalu memberikan pandangan nasihat. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat umum ya. Jadi kalau seandainya belum mendapatkan seorang yang seperti ayahnya ya, itu dengan sendirinya ya, ia harus tetap bersabar, tetap mendoakan sampai tiba kepada suatu keadaan bahwa seorang itu harus dapat menerima ya keadaan dia dan keadaan daripada orang lain ya. Sebab faktor itu yang sangat penting adalah seorang yang mengasihi akan dia ya. Jadi kalau seorang itu mengasihi, maka walaupun mungkin ada kekurangan, tetapi masih dapat ada satu perbaikan-perbaikan yang dapat diatasi. Ya. Kalau seandainya seorang mau mendapatkan yang 100% sama seperti bapaknya, itu akan kecewa. Akan kecewa. Ya. Namun ya kalau seandainya dia punya persyaratannya itu, kalau bisa tidak ada yang 100% ya 90% juga bagus ya. Kalau tidak ada yang 90% tetapi yang 80% juga adalah the best. Itu hal yang kita harus ingat, tapi yang sangat penting adalah seorang yang Anda kasihi dan mengasihi Anda ya. Kemudian sebab tidak ada seorang yang sempurna di dunia ini. Anda bisa lihat di dalam episode yang lalu apa adalah negotiable list dengan unnegotiable list. Dan kalau tidak dapat 100%, 90% pun jadi. Sebab tidak ada orang yang sempurna. Sebab kita pun sendiri nggak sempurna. Mudah-mudahan ini akan menolong. Memang sangat menyedihkan bahwa papa sudah meninggal.
ya jadi mempunyai dampak yang negatif seperti begini. Namun ingatlah, tetap masih bisa berhasil. Bisa menguatkan ya bagi Iya. Debbie tadi ya, Debbie ya nama channelnya. Semoga Anda juga masih menyaksikan ini dan Betul. ini bisa menjadi kekuatan bagi dia Iya. untuk next lebih semangat lagi. Masih banyak laki-laki yang lagi ngantri. Betul. Dan tadi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, ada negotiable thing. Benar. Ya, jangan, ya kita juga harus bisa lah tarik ulur ya, Tarik ulur. untuk selera. Baiklah, kita lanjut komentar dari akun @katanya_kezia. Perempuan yang fatherless itu adalah satu, bucin. Nah, bucin ini budak cinta, pendeta. Jadi apa-apa kabarin pacarnya, Ikut kemanapun. ikut kemanapun, nggak boleh ada yang lain yang ngechat ya, chatting. Iya, itu namanya bucin ya. Lalu yang kedua, apa-apa mudah untuk dimaafkan. Sama seperti tadi ya mungkin ya, ada kesalahan-kesalahan, mungkin agak tidak baik ini seorang laki-laki, tetapi dia ya sudahlah maafkan saja begitu. Yang ketiga, ketika bertemu dengan pasangan, dia berharap pasangannya menjadi figur ayah baginya. Nah, silakan untuk dikomentari pendeta dan juga Ibu Pendeta. Saya lebih senang untuk terjemahkan itu bucin, ya, bukannya budak cinta tapi butuh cinta. Jadi setiap orang membutuhkan cinta. Cinta ada manusia itu ya dilahirkan sebagai makhluk sosial dan Tuhan telah menciptakan sedemikian rupa bahwa kita itu membutuhkan satu sama lain. Jadi membutuhkan cinta dan kita juga harus membagikan cinta. Tetapi jangan sampai menjadi budak. Kalau kata budak itu mempunyai konotasi yang negatif, yaitu budak itu akan melakukan apa saja asal untuk dapat cinta. hanya untuk mendapatkan cinta. Nah, akibatnya dia bisa kehilangan kehormatannya ya hanya untuk dapatkan cinta, padahal belum tentu orang itu betul-betul mencintai dan dia hanya untuk mau memanfaatkan Anda saja ya. Jadi itulah sebabnya harus berhati-hati ya. Kemudian mudah untuk memaafkan ya, betul. Jadi mereka katakan ya, daripada saya tidak dapatkan akan pasangan ini, maka apapun kesalahannya enggak apa-apa. Jadi dia selalu berpikir positif. Dia kedapatan merokok, oh ya kan nggak apa-apa, perlu cukup lama untuk mengubah pola hidup. Kemudian didapatkan dia minum minuman keras, mabuk-mabuk, ya nggak apa-apa ya. Kenapa? Sebab dia memerlukan perhatian, dia sedang kesepian pada waktu itu oleh sebab masalah. Jadi dia akan coba memaafkan segala sesuatu apa saja, tetapi ini adalah satu hal yang sangat berbahaya. Kalau dia ditempeleng misalnya oleh sebab dia punya pacar itu sedang mabuk, maka dia akan coba memaafkan. Nggak apa-apa, dia pasti tidak sengaja itu, atau hanya memang saya yang salah. Ya. Jadi selalu dibenarkan, sehingga waktu pernah pergi kepada terapis, counselor, dikatakan ya bagaimana, apakah saya harus teruskan? Ya Anda harus teruskan kalau Anda bersedia untuk copot gigi Anda misalnya kena ditempeleng atau dipukul dan sebagainya. Sebab tabiat itu tidak akan dapat berubah dengan cepat. Jadi sifat yang demikian, jadi dengan demikian gadis ini memerlukan suatu counseling, ya, jangan merendahkan standar kehidupan hanya oleh sebab untuk mendapatkan pengganti daripada ayah, ya. Tetapi standar yang misalnya tadi sebutkan tentang unnegotiable itu harus tetap dipertahankan. Jadi kalau tidak, Anda misalnya Anda dapatkan seorang yang pengangguran, ya, tapi mencintai Anda kelihatannya, padahal dia hanya memanfaatkan, ya. Jadi nanti sampai di rumah Anda yang akan kerja terus, ya. Dia hanya main-main ataupun pergi ke kedai tuak, hanya main-main gitar, ya. Menyanyi ya dengan teman-temannya, malam-malam juga tidak pulang. Kenapa? Ya oleh sebab Anda tidak mendapatkan orang yang
bertanggung jawab. Jadi beberapa hal yang harus diingatkan kepada gadis-gadis yang mempunyai kerinduan untuk mendapatkan pasangan ya sebagai pengganti daripada bapak adalah ya tetap memiliki akan standar pergaulan yang tepat ya daripada akan mempunyai pengalaman yang menderita seumur hidup. Ingatlah, kita punya negotiable list dan unnegotiable list. Jangan sampai gara-gara tidak memperhatikan itu, pokoknya dapat suami, ya, jadi Anda akan menderita. Terima kasih, Pendeta. Ingatan ke anak muda ya, sekali lagi pendeta dan ibu pendeta sudah bilang, bucin itu bukan budak cinta, tetapi butuh cinta. Jadi udah bisa dirubah dari sekarang nih. Jadi bukan bucin supaya lagi jangan ya. nanti Bukan budak cinta. jadi negatif ya. Betul. Jadi konteksnya bucin itu ya positif. Memang kita semua butuh cinta. Butuh cinta, betul. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya ini pendeta dan ibu dari @polykids. Anak laki-laki yang kecanduan games itu biasanya fatherless. Dan yang mengatasinya itu haruslah ayahnya. Nah, bagaimana komentarnya dari pendeta dan ibu? Apakah benar demikian? Ya, bisa benar, bisa tidak. Iya. Mengapa? Ya, dia terus-terusan kecanduan dengan game, oleh sebab dia memerlukan waktu. Artinya tidak ada waktu dengan orang tua atau orang tua tidak ada waktu dengan dia. Ya, sehingga dia terus-terusan hanya main game saja, ya. Sebab rasa bored, rasa membosankan. Ya. Tetapi peranan daripada seorang ayah sangat penting sekali adalah memberikan waktu. Jadi bagaimana supaya jangan terlibat di dalam kecanduan dengan games adalah melakukan kegiatan bersama-sama dengan sang ayah, ya. Dan anak. Jadi ayah memberikan waktu kepada anaknya, ayolah main badminton bersama-sama. Jadi kalau main badminton kan sesuatu perkara yang positif, oke. Sambil exercise juga. Atau exercise saat yang sama, waktu bersama-sama, senang bersama-sama, ayo jalan bersama-sama, ya. Jadi sekarang ya saya senang jalan-jalan dengan cucu saya, misalnya cucu kami, jalan-jalan dan sekalian mengajar cucu ini pakai bahasa Indonesia, oke, belajar dan dia senang sekali. Baru ini dia baru pulang dari camp meeting, ya, dia baru umur 10 tahun sebetulnya, tapi ada special camp meeting untuk anak-anak yang teens, ya. Kemudian dia punya pendeta, dikatakan adalah seorang pendeta Korea. Ya, kemudian tanya-tanya sama dia, dia sebutkan bahwa dia punya mama adalah dari Indonesia dan papanya orang Amerika. Soalnya kamu tahu bahasa Indonesia, bisa ajar sama saya. Jadi dia ajarin sama pendeta ini. Apa kabar? Ya, baik. Kemudian baik, ya, selamat pagi, selamat siang. Jadi dia senang sekali. Nah, kami biasa ambil waktu bersama dengan cucu ini untuk jalan bersama-sama sambil belajar. Untuk exercise saat yang sama saya ngajar dia dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam keadaan seperti demikian, mana ada dia waktu untuk main games? Ya, jadi dia ada waktu. Memang selalu diusahakan supaya hanya 30 menit untuk main atau main games atau apa semuanya. Kemudian sesuai itu ya latihan piano lah, main gitar dan sebagainya, dan kemudian kita jalan keluar. Jadi ada program-programnya. Jadi supaya anak ini jangan terus-terus hanya dengan dia punya gadget, kan kita sudah ada bicarakan suatu pembahasan khusus mengenai adiksi dengan gadget, maka kita sebagai orang tua harus ada program-program tertentu. Apakah mereka swimming, berenang, apakah mereka main musik, soccer dan sebagainya, balet, ya. Jadi mereka punya waktu harus padat. Ya. Sebab anak-anak kalau nggak ada kerjaan, dia akan bilang, oma, I'm bored. Oma saya itu rasanya apa? Bored itu ya. Bosan ya katanya. Jadi kita harus selalu ada aktivitas buat mereka supaya jangan kecanduan seperti ini. Dia perlu fatherless figure-nya ini diisi dengan aktivitas main games.
Ini ada yang terakhir, Pendeta, dari Daily Jur. Dia katakan, dia bertanya, apakah ini merupakan ciri-ciri dari father hunger juga? Yang pertama, tidak bisa ngobrol santai dengan bapak sendiri. Lalu yang kedua, kalau butuh sesuatu dan harus ngomong sama bapak, lebih memilih bicara ke ibu supaya ibunya yang bilang ke papanya. Nah, lalu yang ketiga, kalau terpaksa harus ngobrol sama papa, misalnya mau pergi ke sesuatu tempat, nah dia lebih memilih untuk tidak ngobrol dan tidak pergi. Ya, jadi kecenderungan yang besarnya itu udahlah nggak usah ngomong gitu, karena takut nanti responnya jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, bagaimana Pendeta dan Ibu? Ya, yang saya lihat ini bukan masalah father hunger, tetapi adanya satu hubungan yang tidak harmonis dengan Bapak. Ya, jadi Komunikasi kurang. jadi kurangnya suatu komunikasi. Ya, jadi sekarang kalau father hunger kan dia rindu untuk bersama dengan bapaknya. Ya, dia untuk mendapatkan pembicaraan daripada bapaknya. Namun ini bisa boleh merupakan oleh sebab father hunger, tetapi saya dapat melihat bahwa ini lebih cenderung oleh sebab masalah komunikasi dengan sang bapak, ya. Dan komunikasi tersebut oleh sebab mungkin adanya masalah personality, ada masalah temperamen, ada masalah bapak itu terlalu kejam atau terlalu keras, ya, atau terlalu disiplin sehingga dia merasa bahwa dia tidak dicintai. Ya, kadang-kadang kita dapatkan orang tua yang sangat disiplin sampai anak-anak itu pun tidak suka untuk tinggal di rumah. Atau mungkin oleh sebab bapak dan ibu suka bertengkar di rumah, ya, maka anak-anak lebih suka tinggal di luar rumah. Ya. Atau bapak itu mungkin tidak komunikatif, ya, tetapi Semuanya harus banyak bicara melalui mama. atau serba otoriter, ya. Jadi apa yang dibuat, apa yang dikatakan oleh bapak, ya, itu harus dijalankan. Ya. Jadi bapak kalau bertemu itu, maka lebih banyak bapak itu memberikan nasihat, bukan nasihat tetapi perintah. Instruksi. Harus begini, harus begini. Nah, ini satu pelajaran untuk sang bapak untuk bersedia untuk menerima. Ya. Prinsip daripada yang diberikan oleh Alkitab adalah kita harus lebih mendengar lebih daripada banyak mendengar, ya, daripada berbicara. Ya. Jadi hubungan ini yang harus direstorasi lebih dahulu, dipulihkan, bahwa bapak itu mengasihi, bapak itu siap untuk mendengar dan bisa memberikan suatu pandangan. Ya. Dan jadi kita bisa lihat bahwa ini komunikasi diperbaiki bila mana anak ini mau berbicara kepada bapaknya. Bayangkan ini anak kalau mau bicara apa-apa harus melalui mamanya. Ya. Jadi that's not right, kan? Harus komunikasi terbuka sehingga kita bisa lihat bahwa ini bisa diatasi. Ya. Jadi lagi-lagi kita lihat tayangan sebelumnya, pakai komunikasi dengan letter I statement. I feel bad. Saya sangat sedih sekali. Kenapa kok permintaan begini mesti melalui mama, nggak langsung kepada saya. Dan harus bapak itu bersedia untuk meminta maaf kepada anaknya. Sering orang mengatakan bahwa orang tua itu tidak pernah berbuat salah. Yang mana itu bukanlah sebenarnya. Kita orang tua banyak membuat kesalahan. Kita harus banyak mengakui bahwa kita bersalah. I'm sorry. Sama cucu kita pun kalau salah kita bilang I'm sorry. Jadi dia merasa bahwa saya dianggap juga sebagai orang, bukan dianggap anak ketel nggak ada artinya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini akan menolong untuk orang yang bertanya ini supaya dia bisa mengerti bahwa communication yang tidak beres dalam soal ini. Baik.
Baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk komentarnya menjawab seputar beberapa ini ya pandangan dari Dan juga influencer ya. pertanyaan Tadi. Nah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tapi kami tetap mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, kami masih membuka sesi pertanyaan. Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita kali ini, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita, di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia. Nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tulus. Ayah adalah pahlawan. Dia rela melakukan apa aja supaya anaknya bisa makan. Ayah saya melakukan segalanya untuk saya. Tidak terbatas, asik. Ayah itu sebagai pelindung waktu masih kecil. Tentunya cinta seorang ayah itu berbeda dengan cinta seorang ibu. Besar. Bingung lagi kita jawab apa. Karena kita nggak pernah ngerasain. Cinta seorang ayah itu sama seperti cinta seorang ibu gitu. Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Terima kasih sudah mendidik saya dari kecil, mendidik saya sampai nikah juga. Masih ada arahan-arahan, itu yang membuat saya bahagia. Hai Bapak, sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk semua yang kau lakukan selama ini. Yang aku tahu Bapak itu suka membaca. Yang pasti kalau dia masih hidup, aku akan bilang, buku apa yang mau kamu baca. Pak E. Selamat Hari Ayah loh. Oh, sekarang itu? Iya. Oh. Selamat Hari Ayah ya. Terima kasih. Selamat Hari Ayah, Pak. Selamat Hari Ayah. Enggak diangkat. Ini super sibuk nih orangnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Oh gitu, telepon berarti. Oh Papa, selamat Hari Ayah. Kakak cuma minta supaya Papa cepat sembuh, tetap semangat. I love you Papa. Selamat Hari Ayah buat semua para ayah. Kalian adalah superhero pertama yang dilihat oleh anak-anak kalian. Selamat Hari Ayah untuk seluruh ayah di dunia dan untuk seluruh calon ayah. Selamat Hari Ayah dan biarlah kita selalu boleh menghormati mereka, menjaga mereka. Pemirsa Hope Channel, selamat Hari Ayah untuk kalian semua, dan pesan saya untuk kalian semua, terus cherish your moment dengan orang tua kalian, khususnya dengan ayah kalian. Bye. Gunakan kesempatan ini untuk kita mengucapkan terima kasih kepada mereka atau berikan apresiasi sehingga ya selama masih ada kesempatan untuk kita berinteraksi dengan ayah kita gunakan. Selamat Hari Ayah. Kembali lagi dalam Obsesi Hati. Ya, tadi kita sudah dengarkan ya pesan-pesan bagaimana ayah. Aduh, kita tuh masih... Aduh, ternyata saya kurus sekali dulu ya. Saya juga masih banyak jerawat ya dulu ya. Dan kita juga selalu ucapkan selamat Hari Ayah. Selamat Mungkin Hari sudah Ayah. beberapa waktu yang lalu ya, selamat betul. Hari Ayah. Tapi ya walaupun sudah lewat, tetap aja setiap hari harus ucapkan I love you ke papa tercinta di rumah. Ya. Saat ini kita akan bacakan polling nih. Saya ada polling yang sudah disiapkan oleh tim kreatif dari Hope Channel. Ada 2, mungkin tim kreatif atau multimedia boleh tampilkan. Yang pertama, seberapa penting peran seorang bapak dalam rumah tangga? Ada 96% yang menjawab penting banget.
Sementara 4% menjawab nggak terlalu penting. Bingung ya kita meresponnya. Siapa ini yang 4%? 4% ini siapa? Nggak seberapa penting. Ya, seberapa penting peran ayah. Ya. Oke, next ya. Kita mau tanya dulu. Oh, tanya, oke. Ya, dari pendeta dan ibu pendeta, bagaimana tanggapan terkait polling yang satu ini? Seberapa penting sih? Saya percaya atau kami percaya bahwa itu adalah bukan hanya penting tapi maha penting. Ya. Tetapi kalau misalnya 4% itu tidak merasakan bahwa itu adalah penting, ada kemungkinan saja oleh sebab hubungan dengan ayah yang kurang begitu harmonis, ya. Oleh sebab mungkin dia mengalami fatherless hunger. Sampai kepada titik nadir, ya, di mana bahwa ya nggak apa-apa, nggak ada ayah pun nggak apa-apa, sebab selama ibu itu yang akan mengatur segala sesuatu. Jadi itu ada satu indikasi yang negatif bisa terjadi kalau ada kekosongan, adanya satu ya kekosongan, kemudian oleh sebab merasa bahwa ayah itu kurang begitu penting. Padahal peranan ayah adalah maha penting. Ingat tadi kita sudah kasih listnya bagaimana seorang ayah itu adalah seorang provider, seorang teacher, seorang companion, encourager, dan sebagainya. Itu semua harus ditanyakan oleh para bapak-bapak yang jadi pemirsa kita. Apakah gitu? Kalau punya ada kekurangan, biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjadi father yang image yang baik. Ya. Polling berikutnya, apabila Anda seorang anak, apakah Anda merasa fatherless? Dan 43% menjawab merasa, 57% tidak merasa. Jadi ini gimana kita yang meresponnya? Senang atau gimana ya? Cukup senang lah. Cukup senang lah ya. Karena lebih banyak yang menjawab tidak merasa. Ya. Dan yang tidak merasa fatherless, mungkin pendeta dan ibu pendeta lah lebih cocok untuk merespon polling kita ini ya. Silakan pendeta dan ibu. Kalau merasa fatherless itu kelihatan sangat tinggi, ya. Itu berarti bahwa memang oleh sebab bapaknya itu terlalu sibuk ya. Memperhatikan. Walaupun ada bapak, tetapi oleh sebab bapak itu banyak sekali pekerjaannya dan dia rasa pekerjaannya itu di luar, ya. Maka dia merasa adanya fatherless walaupun bapak itu mungkin ada tetapi sedang bekerja atau bertugas di tempat lain. Ya. Nah, dalam hal ini sang bapak bagaimanapun sibuknya harus tetap mempunyai satu komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Apalagi sekarang ada HP ya, bisa bicara, bisa begini ya. Salah satu contoh ya, waktu kami punya cucu minggu lalu menghadiri camp meeting, memang nggak boleh mereka, tidak boleh pegang HP, sama sekali nggak boleh pegang HP. Tapi mereka diberikan kesempatan untuk menerima surat dari orang tua. Ya, jadi setiap kali anak saya atau anak mantu akan tulis surat ya dengan email, kemudian harus masuk emailnya itu sebelum jam 11. Kemudian sudah jam 11 nanti jam 3 sore mereka bacakan itu bagikan kepada anak-anak tertentu. Jadi anak-anak itu masih merasa mereka masih punya hubungan. Biarpun hanya waktu itu hubungan mereka hanya antara orang tua dan anak. Ya, supaya mereka jangan pakai HP di camp meeting. Jadi bagaimanapun anak itu akan merasa sangat berterima kasih kalau orang tua itu masih memikirkan mereka. Kalau enggak, mereka akan merasa fatherless. Ya, tetapi yang paling sedikit yang tidak merasa itu adalah 57%. Which is jadi good. Masih lebih baik daripada lebih dari 50%. Namun kita cukup menaruh concern ya dengan 43% tersebut ya. Jadi kalau begitu para bapak harus ingat ya, kalau demikian perasaan daripada anak-anaknya, harus maka evaluasi diri supaya anak tidak akan merasa bahwa mereka itu fatherless.
Kasih Pendeta. Ada satu pertanyaan yang saya lihat menarik, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pendeta dan juga Ibu Pendeta. Ditanyakan begini, tadi ada disebutkan bahwa dengan rotan, ya kita menegur anak. Nah, ada orang tua yang mengartikan secara literal, jadi pakai sapu lidi atau kayu yang kecil, ya untuk jadi berbentuk fisik, teguran secara fisik. Nah, sementara beberapa psikolog mengatakan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana respon dari Pendeta dan juga Ibu? Ya, yang dimaksud dengan masalah tongkat itu di sini adalah untuk training, ya. Jadi untuk melatih kepada seseorang, tapi bukan berarti digunakan untuk memukul, ya. Tetapi anak harus dilatih ya untuk bertanggung jawab dan sebagainya. Ya. Dan apa yang menjadi pertimbangan daripada para psikolog sekarang ini adalah benar, menghindarkan akan penggunaan kekerasan. Sebab itu akan menyebabkan anak itu jadi abusive. Nanti dengan orang setelah menikah, maka anak-anak itu akan merasa bahwa salah satu penyelesaian daripada persoalan adalah dengan memukul atau menendang, mentempeleng dan sebagainya. Itu jadi konotasinya sangat jelek sekali. Tapi bisa kita bicarakan. Jadi memang terbaik adalah time out. Privilege mereka itu yang diambil, ya. Misalnya mereka bisa menonton TV sekarang karena kamu sudah membuat satu kejahatan, memukul adik kamu atau menendang adik kamu, maka kamu tidak masuk ke dalam kamar. 1 atau 2 menit aja itu sudah rasa lama sekali. Kadang-kadang sampai 5 menit ya time out. Tetapi ia harus menyadari bahwa ia harus dihukum oleh sesuatu kenakalan yang dibuat. Ya. Dihukum dengan tidak memukul. Ingat, jangan memukul fisik, sebab itu menyebabkan mereka nanti jadi sangat agresif di hari kemudian. Mau memukul, memecahkan persoalan dengan memukul. Tapi dengan mengambil privilege mereka, privilege untuk menonton atau privilege untuk main dengan kawan-kawannya. Lagi main, kawan-kawannya misalnya ada hari ulang tahun, kawan-kawannya, wah dipanggil lah dia keluar dulu. Duduk di situ satu tempat. Nah, disitulah dia dihukum. Tapi hukumnya adalah tidak mempunyai kesempatan untuk bermain lagi. Dan 1 atau 2 menit dia boleh main lagi kemudian. Jadi kalau seandainya dia digunakan dengan rotan dan sebagainya, dia merasa bahwa itulah pemecahan caranya. Jadi begitu juga di sekolah, main pukul dia akan gampang sekali untuk memukul yang lain, merasa bahwa itulah pemecahan daripada suatu masalah. Ya. Dan juga itu bisa merendahkan nilai diri daripada sang anak. Ya. Apalagi kalau hukumannya itu dibuat sesudah usia umur 10 tahun misalnya. Jadi itu sangat merendahkan nilai diri daripada sang anak. Jadi kembali hindarkanlah disiplin dengan penggunaan akan tongkat ataupun rotan. Pendeta dan Ibu Pendeta untuk tanggapannya, dan tidak terasa ya. Betul. Kita sudah menemani kita. Berpisah kembali. Ya, benar. Tidak terasa waktu sudah habis. Dan tadi juga memang sebenarnya sudah pertanyaan terakhir ya. Iya. Dan tibalah saatnya kami meminta kepada Pendeta dan Ibu untuk memberikan closing statement dan sekaligus doa tutup untuk menutup rangkaian acara kita hari ini. Silakan Pendeta dan Ibu. Baik, closing statementnya ialah bahwa setiap keluarga harus mempunyai bapak ya, atau figur daripada seorang bapak yang menunjukkan perhatiannya, memenuhi akan kebutuhan, tetapi bukan hanya memenuhi kebutuhan, tetapi memberikan teladan, mengajar, ya. Bahkan orang tua itu adalah merupakan satu wakil daripada Tuhan. Pada masa kecil itu anak-anak mana mengerti akan Tuhan, tetapi pengertian akan Tuhan itu berdasarkan kepada bapaknya. Jadi peranan daripada orang tua sangat penting, maha penting, dan faktor yang sangat penting dalam hal ini adalah memberikan waktu. Ya, bagaimana sibuknya orang tua, ya harus memberikan waktu kepada anak-anaknya, maka anak itu dapat bertumbuh sebagai anak yang normal, bertumbuh secara
selaras ya dalam fisik, mental, rohani, sosial, emosional, dan dengan demikian anak itu akan berhasil dalam segala hal. Ya. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas pelajaran yang sangat penting yang telah kami pelajari. Biarlah kami dan khususnya kepada para pemirsa, Tuhan lindungi dan boleh mengingat akan pelajaran ini untuk dipraktekkan dalam keluarga masing-masing, sehingga anak-anak yang bertumbuh adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, mempunyai tabiat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh melihat anak-anak yang berhasil dan berkembang dengan baik secara seimbang, fisik, mental, dan rohani, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati Hope Channel Indonesia dalam menayangkan akan berbagai macam program yang dapat mengubah kehidupan kita semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf atas pemaparan materi dan juga solusi yang disampaikan kepada kita semua. Semoga menjadi berkat dan kita akan bertemu di waktu berikutnya di pekan depan. Terima kasih Pendeta, terima kasih Ibu Pendeta, sampai ketemu. Sehat selalu. Sehat selalu. Berkati. Sampai jumpa. Amin. Baiklah pemirsa sekalian, tidak terasa waktu kita sudah berakhir kali ini dan Betul. kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan. Dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik. Tetap saksikan Obsesi Hati hanya di Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Love, love, babe. Love, love, love. Love, love.